Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this occasion, we from Group 1 will present Reading 7 with the title Opinions and Attitudes. Before we continue our materials, let me introduce myself and my friends. So, my name is Alira Mishakira, and I'm moderator for this presentation. And here I'm with my friends, Yuni Fadila Sari, Iin Sumarni, Zahra Ulina Fisa, and Mutiara Khairunisa. So, di slide pertama akan dijelaskan oleh Iin. Pada Iin dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teks argumentatif. Em, ini meletakkan kata sifat yang benar untuk menunjukkan apa kata sifat tersebut positif atau negatif. Next. Nah, di sini ada kata sifat positif dan negatif. Yang kata sifat positif ada produktif, ada sophisticated, ada influential, ada diverse, ada talk, ada unspoiled, ada efficient, ada prominent, ada realistic, dan accomplished. Kemudian ada kata sifat negatif, yaitu ada confusing. Kemudian ada biasa, terus ada disastrous, terus catastrophic, ada data, ada harsh, ada irrelevant, ada monotones, dan vulnerable. Next. Yang 1.2 ada underline atau menggarisbawahi kata sifat yang bersifat personal opinion. Nah, di sini ada modernis yang di underline. Kemudian kemudian ada ada racially, ada enormous, ada stable, ada unique modernis, ada casual, ada beautiful, ada hug, ada cavernous, ada renowned, ada great, dan ada famous. Kemudian ada Austria, ada Unapling, ada Strong Aesthetic. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Fadila Sari. jadi untuk yang kedua ini kita disuruh mengidentifikasi apakah itu pandangan atau klaim dari penulis. Uh, Kalau dilihat dari kutipan ini, yang pertama itu uh, adalah klaim yang pertama itu karena seperti ratusan pembangunannya di seluruh negeri, hal ini merupakan hasil dari pembaruan perkotaan pasca perang. Ini merupakan klaim. Yang kedua itu, sementara sebagian besar wilayah Detroit mulai mengalami penurunan tajam setelahnya, Lafayette Park tetap bertahan. Itu juga klaim karena ada di teks yang tadi sebelumnya. Terus yang ketiga itu Detroit memiliki banyak pilihan perumahan yang indah. Itu view, termasuk view. Terus yang keempat, there is a kind of austere uniformity to the Lafayette Park Townhouse when viewed from outside, itu juga view. Terus yang kelima itu, indeed, the best design does forge a personality on its residence itu view juga. Next.
Selanjutnya yang 2.2 ini em, itu jawabannya iya jika pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan atau klaim dari bacaan. Terus no jika pandangan tersebut bertentangan dari pandangan atau klaim penulis tadi. Terus not given itu jika pandangannya tidak diberikan pada 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 bacaan tadi. Yang pertama itu, it is the era in which Lafayette Park was developed that makes it special itu no, karena dia bertentangan sama yang ada pada bacaan tadi. Terus yang kedua, science science itu yang not given karena itu nggak ada sama sekali, nggak ada pernyataannya sama sekali. Terus yang ketiga itu yes karena ada pada bacaan tersebut. Terus yang keempat itu no, karena nggak ada pada bacaannya tadi. Terus yang kelima, good architecture always its occupants to reveal their identity itu yes, karena tadi ada pada bacaan yang kelima. Udah next. Okay, my name is Mutiara Karunisa Zulkifli, so I explain 2.3. For each question in 2.2, if you wrote yes, give supporting evidence from the passage. If you wrote no, correct the statements so that they met the views of the writer. If you wrote not given, say what you do now from the passage and say which part of the passage your answer. Jadi di 2.3 ini kita disuruh melihat pertanyaan di 2.2 dan jika kita menjawab jawaban yes, kita disuruh untuk memberikan bukti pendukung dari bagian tersebut. Kalau misal kita menjawab no, kita disuruh untuk memperbaiki pernyataan tersebut sehingga sesuai dengan pandangan penulis. Kalau misalnya kita menjawab not given, kita disuruh untuk mengatakan bagian mana dari bagian tersebut yang memberikan kita jawaban. Jadi, untuk di nomor 1 ini, itu jawabannya no di 2.2. So the answer is hundreds were built then. It's the fact that it was designed by 3 famous people that make it unique. Nah, itu untuk memperbaiki jawaban no-nya. Terus yang number 2 di 2.2 itu jawabannya not given. Jadi kita disuruh mencari bagian mana yang menjadi jawabannya. Untuk bagiannya itu di build blank 1962, while much of Detroit began a steep decline soon after. Lafayette Park, bucking the trend of suburban flight, despite the fact that Detroit has suffered enormous population loss. Untuk number 3 di 2.2 kita menjawab yes. Jadi kita disuruh mencari jawaban pendukungnya. Untuk jawaban pendukungnya itu we are only told that Miss Design Lafayette Park, there is no mention of mice and any other part of Detroit. For number 4, in 2.2 kita menjawab no. Jadi disuruh memperbaiki statementnya. Di sini kita memperbaiki menjadi the buildings have a kind of abstract uniformity. For number 5, the answer is yes in 2.2. Jadi kita disuruh mencari jawaban pendukungnya. Itu adalah indeed the best design doesn't force a personality on its residents. Instead, it helps them bring out their own. Okay, next.
Bab 3, identify grammatical features. Suruh mencari grammar. Untuk 3.1, look at the box of the possible answer A to F and decide what type of word each one is, noun, verb, and etc. There may be more than one possible answer. Jadi di 3.1 ini kita disuruh melihat poin dari A sampai F, terus kita disuruh mencari tipe kata dari setiap poin-poin ini, apakah dia itu berupa kata benda, kata kerja, atau dan yang lainnya. Ini memungkinkan jawabannya tuh bisa lebih dari satu. Jadi untuk yang A itu settled, di mana artinya itu mapan. Untuk the answer is verb or adjective. Dia bisa berupa kata kerja atau kata sifat. Terus yang B, adapt. Adapt itu artinya menyesuaikan, menyelesaikan. Itu untuk tipe katanya berupa kata verb atau kata kerja. Terus yang C itu neutral atau artinya netral. Itu tipe katanya adalah adjective atau kata sifat. Untuk yang D, poor artinya miskin. Itu tipe katanya berupa adjective or noun, berupa kata sifat atau kata benda. Untuk yang I itu effort, itu artinya memberi. Jadi tipe kata yang cocok adalah tipe kata kerja atau verb. Terus yang F itu strongly. Strongly artinya dengan kuat. Dia berupa tipe kata adverb atau kata keterangan. Oke, selanjutnya 3.2. Dengan perintah read the summary below and decide what type of word, noun, verb, etc. you need to for gaps 1 until 4. Jadi di sini kita disuruh membaca ringkasan yang ada di slide itu dan kita menentukan kira-kira jawaban dari titik-titik tersebut itu merupakan sebuah kata benda, kerja, atau apa. Dan ini membutuhkan dari gap 1 sampai 4. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah an adjective, karena di sini diminta sebuah Lafayette Park ini awalnya merupakan sebuah area nomor 1 dari apa gitu. Terus yang kedua itu juga jawabannya adalah an adjective karena di sini ditulis bahwa sekarang kawasan tersebut tergolong tidak biasa karena jumlah penduduknya yang lebih banyak. Jadi dia lebih ke sebuah kata sifat. Lalu yang ketiga itu diisi dengan sebuah kata an adjective or verb. Jadi bisa dua dari kata sifat ataupun kata kerja. Karena di sini diketahui secara umum penghuni Lafayette Park merasa tidak nyaman. Dan selanjutnya yang keempat ini bisa diisi dengan verb. Lalu untuk three, di sini disuruh read the relevant part of the passage in 1.2 and complete the summary using the list of words A anti F in 3.1. Jadi yang nomor 1 itu jawabannya D. Yang di 3.1 itu adalah poor, yang artinya kotor. Jadi Lafayette Park ini awalnya merupakan area nomor 1 terkotor area di Detroit. Setelah itu yang kedua jawabannya settle, yang berarti mapan. Jadi sekarang tuh lebih banyak kawasan tersebut tergolong tidak biasa karena jumlah penduduknya lebih banyak yang mapan dibanding dengan kawasan lain di kota tersebut. Lalu yang ketiga itu jawabannya C, yaitu netral, yang jadi artinya itu jadi secara umum penghuni Lafayette Park ini merasa tidak nyaman dengan
neutral about the famous architecture they live in. Arsitektur yang mereka tempati. Terus yang keempat itu jawabannya B, yaitu adopt. Di sini itu di diketahui jadi tetapi the residents do appreciate the fact that they can adopt the townhouses and make them their own. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Di sini kita disuruh untuk mengisi kalimat yang rupa. Yang nomor 1, jawaban yang tepat adalah a verb. Yang nomor 2, an adjective. Yang ketiga, a noun. Dan yang keempat, an adjective. Next. Masih sama di sini kita suruh melengkapi dan memilih kata satu untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, jawaban yang tepat yang pertama itu rice, yang kedua opaque, yang ketiga treat, dan keempat inovatif. Okay, that's all our presentation. Sorry for and there are many mistakes. And I hope you enjoy for watching this presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ya. wabarakatuh. Bisa nggak